Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin wa muhibbin raghibil Qur'an فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن صلاة الله والسلام على من أوتي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن ولا قرين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن ولا شفيع ذا الأعلى لدى المولى عند القرآن وشافع مشفع ومنجي صاحب القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن عسى نجبى عسى نخبى شفاعة من القرآن عسى نحظى جنان منزل القرآن فيا إلهنا اجعلنا من الأهالي في القرآن والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن ووسع ما رزقتنا كما قد عاهد القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidil huril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati segenap luhurian di pesantren Luhur ini, juga luhurian se-Nusantara atau sedunia, barangkali ada yang menyimak, pun juga para malaikat di Baitul Ma'mur yang sedang menyaksikan kajian ini. Pada malam hari ini kita atau saya diingatkan oleh panitia atau tim luhurian tadi bahwa tema kita malam ini adalah filsafat profetik atau filsafat kenabian. Wow, ini tema yang luar biasa. Bagaimanakah Nabi ini menyelenggarakan atau dengan karakteristik, dengan kepribadian syakhsiyah, dengan personality yang sedemikian hebat, menyelenggarakan, membangun, dan bahkan merintis peradaban ilmiah, peradaban yang apa yang disebut oleh Ibnu Khaldun
sebagai mengangkat manusia dari masyarakat badawah primitif menuju masyarakat hadoroh atau modern atau progresif. Baik, langsung saja kita akan membaca surat Al-Ahzab. Kalau tidak salah surat Al-Ahzab ini surat ke-33 dalam Quran. Akan kita kaji pada ayat 38 sampai 46 dan nanti akan kita korelasikan secara tematik apa korelasinya dan akan kita bahas sebisa mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan di sini bahwa Nabi tidak terpaksa. Ini ada buku, ada kitab judulnya Asbabun Nuzul. Barusan saya periksa hal-hal apakah yang melatar belakangi turunnya surat atau firman tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah sunnatullahi alladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlam minallah. Apa betul begitu? Betul ya? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Memang banyak mirip-mirip ayat Quran ini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila walladzi yusolli, itu yang kita maksud, alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Itu misinya wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Lalu secara lengkap misi profetik itu disebutkan pada ayat yang ke-45 sampai 46, yakni ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Baik. Makana tadi pada ayat yang ke-38 disebutkan terima kasih, makana 'alan nabiyyi min harajin. Nabi ini tidak pernah terpaksa fima faradallahu lah, terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi itu. Jadi Kanjeng Nabi ini tidak pernah terpaksa menjalankan semua perintah Allah. Yang mana perintah-perintah, regulasi, aturan-aturan, atau bolehlah kita sebut sebagai prophethood, kenabian atau risalah atau kerasulan itu sudah sunnatullahi alladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan keputusan Tuhan, perintah Tuhan ini sudah barang tentu atau pasti terlaksana. Soal kata redaksi haraj ini ya, disebutkan juga di dalam surat Al-Fatah, mungkin secara tematik kalau Anda membuka ini. Tapi saya punya datanya yang lebih cepat. Ada di mana di surat Al-Fatah itu bunyinya haraj ini diulang berapa kali di Quran. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj. Juga beberapa ayat yang lain yang satu tema dengan yang kita baca tadi itu. Alladzina, mereka itu adalah alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Yuballighuna risalat, para nabi, para rasul itu menyampaikan risalah. Wa la yakhshawnahu lillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Tidak ada yang mereka takutkan kecuali Tuhan. Jadi ciri satu seorang kekasihnya, kekasih Allah ya, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kalau Anda masih takut besok makan apa, menikah dengan siapa, enggak usah cemas, pasti laki-laki kalau Anda mau. Kecuali Anda punya selera pada yang lain. Mas siapa lagi Ustadz di sana itu, Ustadz Luhurian itu Malik, tidak usah cemas calon istrinya siapa. Pasti perempuan itu kalau Anda mau. Juga Ustadz Yani, tidak usah. Dia putus asa sampai rambutnya gimbal sampai kriwil seperti itu dan tidak terurus ya. Tidak usah cemas dengan nasib Anda. Kalau masih takut besok makan apa, lulus kuliah atau tidak, nanti saya dihormati orang atau tidak, misi menjadi kiai ini terlaksana atau tidak, itu bukan kekasihnya. Sebab masih ada rasa takut itu. Jadi
ciri-ciri wali itu tidak ada rasa takut itu saja. Atau rasa takutnya sudah dilampaui, sudah dikalahkan dia. Kemudian maka Muhammadun aba hadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad ini, Nabi Muhammad bukan bapak di antara kalian. Ini berhubungan dengan bolehnya Nabi menikahi Zainab binti Jahsy yang sudah dicerai oleh anak angkatnya. Di kitab Asbabun Nuzul ini juga disebutkan. Kemudian ini juga mengindikasikan bahwa apa ya? Ketika Kanjeng Nabi meninggal, lalu Sayyidina Umar putus asa dan menghunus pedang kemana-mana. Lalu siapapun yang mengatakan Muhammad ini meninggal, maka bersiap-siaplah istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, dan kepalanya segala terpelanting ke tanah, menggelinding ke tanah. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat itu. Maka Muhammadun abadim mirjalikum walakin Rasulullah. Afa in mata au qutilan qalabtum. Afa in mata, kalau dia saja wafat, meninggal, berpulang ke rahmatullah, au qutila, atau mungkin terbunuh, in qalabtum ala aqabikum. Apakah engkau akan kembali kepada jahiliyahmu, kepada badawahmu, kepada kondisimu yang primitif dan terbelakang itu? Itu teguran. Makanya kata Sayyidina Umar, Abu Bakar ini 2 kali menyelamatkan imannya. Walakin Rasulullah, apapun itu dia Rasul kita. Kalau kita melihat ini, jelas bahwa Nabi ini melarang kita untuk membangga-banggakan etnik, suku, misalnya karena Quraisy ini ada di Quran, lalu kita menomorsatukan Quraisy, membangga-banggakan klan Quraisy. Quraisy ini klan pedagang ya, nama aslinya Fihr. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Malik bin Fihr. Itu dia. Fihr itu nama lainnya, lakopnya, julukannya adalah Quraisy, karena mereka adalah klan para pedagang, para ahli yang ahli dalam perdagangan atau perniagaan. Tajir, pedagang itu. Tapi kita salah paham. Tajir itu dikira orang sukses, banyak duit. Tajir itu pedagang. Memang biasanya pedagang itu banyak duit. Kecuali beberapa pedagang di tempat kita yang keluar dari prinsip perdagangan klasik atau konvensional, yakni teori perdagangan yang lazim itu bagaimana? Barang dagangan habis, duitnya banyak. Nah, pada kalian, barang dagangan habis, duitnya juga habis, karena sering dipakai untuk ngopi atau malam minggu bersama seseorang yang antah berantah. Baik, kita akan teruskan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai ya. Udzkurullah, ingatlah. Jadi zikir ini ada 2 seperti kita bahas, yakni to mention, menyebut-nyebut, dan to remember, mengingat-ingat. Itu zikir itu. Ada 2, ada zikir dalam keadaan ingat kepada Tuhan, itu gampang, baru rame-rame zikir itu gampang. Ada zikir dalam keadaan ghafalat wasyahawat. Ada zikir dalam keadaan kita lalai atau sedang dirongrong oleh hawa nafsu yang membabi buta. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah pada pagi dan sore hari. Walladzi yusalli 'alaikum malaikatu lil hijab min adh-dhulumati ila nur, itu misinya tadi. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'dalahum ajran karima. Nah, ini dia pada ayat yang ke-46 dan ke-45 dan 46, ini dia misi profetik. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, basyiran wa mubasysyiran wa nadhiran, lalu wada'iyan ilallahi biiznihi, yang kelima adalah wasirajan muniran. Ini dia misi profetik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan, syahid, lalu mubasysyir, lalu nazir, kemudian lalu da'i ilallah, kemudian sirajun munir wa sirajan munira. Di manakah ruang atau kontekstualisasi atau terapan-terapan dari syahid, mubasysyir, nazir, da'iyan ilallah biiznihi, lalu sirajan munira? Ini tugasnya Nabi itu 5. Jadi kalau kalian ngaku pewarisnya para nabi, kalian harus menjalankan 5 misi ini. Nanti akan kita bahas bagaimana fase masyarakat Badawah di Mekah menuju masyarakat Hadoroh di Madinah. Dari masyarakat primitif menuju masyarakat modern atau modern.
Di ayat yang lain di surat Al-Fatah juga disebutkan misi kenabian, tetapi tidak selengkap yang ada di surat Al-Ahzab. Di surat Al-Fatah di juz 26 itu dikatakan Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Kurang lebih sama. Tetapi firman yang tadi yang kita bacakan pada surat Al-Fatah tadi sehubungan dengan perjanjian Hudaibiyah. Pasca terjadinya gencatan senjata, nanti Nabi mengirim delegasi atau diplomat atau para duta besar ke seluruh negara tetangga. Jadi kalau di surat Al-Fatah tadi disebutkan inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Cuma 3 ini saja. Tujuannya apa? Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Makanya orang yang baiat itu kalau di depan pegang tangan begini, menyusun-nyusun tangannya, yang di belakang pegang pundaknya, terus ke belakang itu. Nah, maka ayat berikutnya pada surat Al-Fatah itu inna arsalnaka syahidan wa innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Orang-orang yang berbaiat kepadamu Muhammad sama dengan berbaiat bersumpah setia kepada Allah itu. Yadullahi fawqa aydihim, tangan mereka, tangan Tuhan seolah-olah berada di atas tangan mereka, jadi ditumpang-tumpang. Yadullahi fawqa aydihim, faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi, wa man awfa bima ahada alaihullah fasayu'tihi ajran azima. Baik, syahid. Mempersaksikan itu bagaimana sih? Secara gampang begini. Anda mungkin tahu Nabi Muhammad dari Google. Sebelum kita ngomong sirah nabawinya Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham Al-Ansori dan yang lain-lain ya, Al-Mu'afiri. Anda tahu Nabi Muhammad ini dari Wikipedia ya toh, dari Google misalnya. Akan berbeda pengetahuan Anda, wawasan Anda kalau Anda bermusyahadah, berjumpa langsung dengan Nabi. Yaqozotan, dalam keadaan sadar maupun wamanaman, maupun dalam bermimpi atau dalam keadaan tidur. Konon mereka yang sudah bermimpi ketemu Nabi, semoga semuanya mimpi ketemu Nabi semua nanti ini. Kalau Anda sempat mencium tangannya Nabi, maka wanginya berminggu-minggu, berhari-hari meskipun disabun tetap ada wanginya Nabi itu di tangan kalian. Mungkin fase-fase awal untuk kalian ya bukan Nabi lah, apa genderuwo atau sundel bolong, wewe gombel, grandong. Khusus untuk siapa ini yang Nuril, Rara, Imas mungkin yang ketemu itu kolor hijau misalnya. Kan ada teman kita Belanti atau siapa yang pakai kolor hijau kan biasanya kan ya. Ya, nah enggak waktu main futsal itu kan kolornya hijau biasanya itu. Nah, berbeda Anda tahu Kanjeng Nabi ini, Anda tahu saya misalnya. Tahu saya lah dari buku yang saya tulis. Dari apalah misalnya, dari Wikipedia, dari YouTube misalnya. Dari YouTube misalnya, atau dari YouTube itu selang artinya, saluran selang. Akan berbeda kalau Anda ketemu langsung dengan orangnya. Jadi Anda ketemu siapa? Imam Al-Busiri misalnya, Abdullah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri bin Malal bin Sunhaj Al-Busiri. Dengan Anda tahu dari karyanya, bukunya, dari informasi yang Anda terima dari banyak literatur primer maupun sekunder, dengan Anda bertemu langsung itu berbeda. Oleh karenanya, ketemu Nabi langsung ini betapa luar biasanya. Dan kalau Nabi ini mempersaksikan menjadi syahid ya, saksinya Allah, jelas karena beliau ini sudah ketemu langsung dengan Allah itu di Mi'raj itu. Dan sebenarnya Mi'raj itu bukan cuma sekali, cuma yang diberitakan kepada kita sekali. Beda ya ketemu. Makanya kalau yang tahu saja itu ilmul yakin, kalau melihat menyaksikan langsung itu ainul yakin, kalau bersahabat bahkan menyatu itu sudah hakul yakin. Bagaimana kita bisa bersaksi syahadat? Kalau Kanjeng Nabi ya langsung kepada Allah itu. Kalau kita ya kepada Nabi, juga kepada Allah, kepada Nabi, pada ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi bukti saksi kebenaran Al-Quran, risalah nubuah, kebenaran Tuhan, kebenaran Sang Maula, Sang Maha Benar adalah Kanjeng Nabi itu sendiri.
Di satu sisi itu. Lalu yang kedua, Nabi ini pembawa kabar gembira. Orang mengatakan kabar gembira itu surga, ya toh? Pemberi peringatan itu neraka. Ya boleh kalau punya pendapat seperti itu. Tetapi ini kelasnya para filosof, para uqala, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius kalian semua ini. Masa pembawa berita gembira, ini loh surga. Ini keteknya bidadari. Masa begitu? Yang ini neraka. Yang ini ada air apa yang mendidih, air timah atau apa. Anak zaman sekarang, generasi milenial ini nggak takut sama neraka. Juga tidak tergiur dengan bidadari. Iya toh? Kalian maunya yang konkret. Coba sekarang kita testimoni, kita uji. Pahala segunung misalnya, uang 50.000, pilih mana? Uang, karena konkret itu ya. Loh, kalau pahala kan tidak bisa buat mahar Pak, melamar melamar anak orang misalnya. Nggak pelakor, biasanya kan pelakor begitu. Pelakor itu macarin istri orang, tapi yang dinikahi lalu suaminya nanti. Bahkan suami tetangganya. Kalau pahala kan tidak bisa untuk mahar misalnya. Tapi kalau uang konkret 50.000 misalnya. Dolar, 50.000 dolar. Itu banyak banget itu. Nah, ini mengindikasikan bahwa kita lebih cenderung kepada yang materi, kepada yang materialistik. Dan itu kehidupan zaman sekarang sudah demikian. Dampak dari industrialisasi atau modernisasi itu tadi itu. Nah, bagaimana memperluas cakrawala wawasan pandangan mengenai mubasyir. Nabi Muhammad ini pembawa berita gembira. Saya menerjemahkannya dalam konteks minaz zulumat ilan nur tadi ya. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Ini maksudnya bukan dari Faisal ke Andi, bukan. Ini maksudnya adalah Nabi ini memiliki misi taknisul insan, memanusiakan manusia. Itu mubasyir itu. Kita dikasih tahu bahwa kita ini manusia. Kita ini pancaran Tuhan. Bukan surga ini. Surga ini lebih rendah dari manusia. Kalau perlu surga yang repot mencari Anda. Jangan Anda repot cari surga. Seharusnya. Jadi mubasyir ini misi kenabian adalah taknisul insan. Memanusiakan manusia. Makanya ada firman yang lain adalah kuntum khairu ummatin. Bagaimana? Kuntum khairu ummatin bagaimana itu? Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi misi kita menjadi khairu ummah. Menjadi umat yang paling ideal. Siapakah ideal type? Tipe yang paling ideal itu adalah ta'muruna bil ma'ruf. Dia mengajak bil ma'ruf dengan cara yang baik, yang manusiawi, yang benar. Artinya ideal type, tipe manusia yang berkualitas adalah mereka yang ta'muruna bil ma'ruf, yang paling humanis, yang paling manusiawi. Satu. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Melarang, mencegah, mengantisipasi terhadap segala bentuk kemungkaran, kamuflase dan tipu daya dari kehidupan dunia yang mengacaukan dan menyilaukan ini. Berarti misi yang kedua selain memanusiakan manusia ada liberasi, ada emansipasi, yakni menjauhkan segala bentuk pemberhalaan pada selain Tuhan. Jadi mubasyir itu adalah Nabi ini memberi kabar bahwa kita semua umat manusia ini ahsanu taqwim. Kita semua adalah insanul kamil. Kita semua, katanya Ali Syariati itu raushan fikr. Kita semua enlightened man. Kita semua, kalau meminjam bahasa Siddhartha Buddha Gautama, adalah praticca samutpada. Dalam kepercayaan masyarakat Vedantis atau penganut Hinduisme, kita ini jivan mukti, manusia paripurna. Itu banyak bahasanya ya. Angel, nanti kalian tulis sendiri atau diputar ulang rekamannya. Memang ilmuwan harus begitu, harus ngomong yang sulit-sulit, yang dia sendiri nggak ngerti dan orang lain nggak paham. Mereka, kalau saya tidak. Jadi jivan mukti. Kemudian raushan fikr. Kemudian praticca samutpada. Kemudian enlightened man, manusia yang tercerahkan. Kemudian insan kamil. Silakan, banyak bahasanya itu. Nah, ini sebenarnya misi profetik. Jadi mubasyir ini, Nabi ini basyir, ngasih kabar gembira bukan semata-mata surga, bukan. Itu tafsir sudah lama itu, sudah kampungan.
Kita pakai tafsir yang luhurian, yang modern dan bergizi. Apa itu? Nabi ngasih kabar bahwa kita ini loh manusia, kita ini wakil Tuhan di muka bumi, kita ini manifesto. Kalau ngomong manifesto kayak komunis ya, bukan. Kita ini perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Itu mubasyir. Lalu nazirnya apa? Nabi memperingatkan kita agar kalian semua ini sudah distempel oleh Allah sebagai kekasihnya. Coba kalian buka baju. Atau kalau mandi, kalau apa, ada stempelnya kan, Khalifatullah. Maka misi nazir ini adalah, jangan kau hapus stempel nubuwah, stempel risalah, stempel bahwa engkau enlightened man, pratica samudpada, engkau adalah jivan mukti, engkau adalah manusia yang tercerahkan, engkau adalah insanul kamil, engkau adalah rausan fikr. Jangan dihapus itu. Dan stempel itu nyata sekali di kepala dan dada kita. Jadi Muhammad itu ada 4 hurufnya kan ya? Betul ya? Mim, ha, mim, dal. Mim itu kepala kita, ada lubang di situ yang kalau diasahkan tembus ke Lauh Mahfudz sana bisa mengunduh kecerdasan profetik sebagaimana dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasulnya alaihimussalatu wassalam. Dan juga di dada kita. Jadi mim itu kepala kita, ha itu badan kita membungkuk ke depan. Kalau ke belakang namanya kayang. Lalu mim yang kedua itu dada kita, ada lubang di situ. Ini simbol intelektualitas, ini spiritualitas. Kemudian nanti dal itu kaki kita menengkuk ke belakang. Kalau ke depan kuda biasanya, atau kambing, ya kan? Kan ada tragedi kandang kambing atau apalah yang tragedi percintaan yang abad 21 yang paling fenomenal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi basyiron manaziron itu bukan basyiron ini loh surga. Ayo ikut saya, kamu masuk surga. Waman asoni, kalau bermaksiat ke saya, kamu dapat neraka. Nah, bolehlah diterjemahkan begitu, tapi pengetahuan ini harus berkembang, harus meningkat. Jadi basyiron adalah misi kemanusiaan. Kita diingatkan agar tidak keluar dari rel itu. Makanya kita dikasih pilihan kan? Dikasih pilihan oleh Allah itu. Setelah Allah bersumpah demi matahari, bulan, bumi, lingkaran semua, itu simbol lingkaran ya, simbol tawaf itu. Yatuf, tofa ini juga berarti menggilir. Sorry kalau bahasa ini menyinggung perasaan Anda. Yatuf tapi mengelilingi, maaf Ustadznya. Sudah senang saja kalau menggilir itu. Yatuf bertawaf. Jadi apa ya? Tadi saya mau bilang apa? Sebelumnya, kok ingat menggilir terus? Apa? Allah bersumpah demi matahari, rembulan, bumi, semuanya akan berputar. Wal ardi, kemudian was sama, wal qamar idza talaha, wal ardi wa ma tahaha. Lalu setelah itu Allah bersumpah demi jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi jiwa itu juga bertawaf sebenarnya. Nafsu itu tawaf. Tawaf kepada apa? Ya kepada kepentingan dan hasrat yang tak ada habis-habisnya itu. Kepada gelora dan gelegak yang tidak ada pangkal ujungnya itu. Maka jiwa ini otomatis nafsu manusia ini, jiwa manusia ini tidak auto perfektif, tidak sempurna dengan sendirinya. Ia harus dilatih, ia harus diramadankan, ia harus ditadarrusi sebagaimana kita kaji malam ini. Jadi harus Ramadan, bukan Ramadan. Harus diromadonkan nafsu kita itu. Wa nafsi wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha. Fa'alhamaha, Allah sudah mengilhamkan ini fujur, ini nihilistik, ini yang negativitas. Wa taqwaha, ini jalan yang takwa. Maka qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Berarti itu basyir. Waqad khoba man dassaha, merugilah orang-orang yang mengotori nafsunya atau jiwanya. Nazir. Dan misi itu akan lengkap karena Nabi adalah da'iyan ilallah. Ini da'i. Nabi ini tabligh. Jadi tidak hanya cerdas ya, tidak hanya fatonah al-aqlul azim, tapi Nabi juga muballigh. Nah, muballigh ini ketika Nabi tanggal 9 Muharram di mana? Di Arafah, Nabi itu pidato dan itu farewell speech, pidato terakhirnya Nabi menyampaikan satu hadis bunyinya rubba muballighin aw'a min sami'in. Rubba muballighin aw'a min sami'in.
betapa sering, betapa banyak mubaligh ini lebih waspada daripada orang yang menyimak, yang mendengar. Meskipun sekarang kebalikannya, orang hanya pintar pidato, hanya retorika, hanya menyampaikan saja. Tidak ada misi humanisme atau liberasi tadi itu, atau emansipasi tadi itu. Sudah. Maka da'iyan ilallah. Ini Nabi bukan mengislamkan, tapi mengajak orang menjadi Islam. Sama seperti yang dilakukan oleh para wali. Dulu di zaman Wali Songo tiap hari orang masuk Islam, ya toh? Di masjid bertambah, di surau, di musola, di tempat-tempat kesenian, di pasar-pasar. Sekarang umat Islam justru dikurangi, dikafir-kafirkan oleh ustadz picisan, ustadz palsu, ustadz TV, ustadz gadungan, karbitan, dan segala rupa yang kalian temui di YouTube dan di mana-mana itu. Ya kan? Belum apa-apa mengkafirkan orang. Dulu umat Islam ditambah-tambahi terus oleh para wali. Sekarang justru dikurangi. Yang sudah Islam dikeluarkan, dikafir-kafirkan. Nah itu ironi sebenarnya ya. Ironi peradaban ustadz zaman sekarang. Memang demikianlah ustadz-ustadz itu. Ya, tidak usah cemas. Ya demikianlah hidup. Jadi tugas Nabi adalah wa ma ala rasulina illal balagh, atau tugas Nabi ini hanya menyampaikan, bukan mengislamkan. Caranya menyampaikan tadi itu bil ma'ruf, dengan cara yang wajar, dengan cara yang manusiawi, dengan cara yang paling memanusiakan manusia. Bukan bawa pentungan, lalu takbir, lalu sweeping, lalu Allahu Akbar. Dijawab sebelahnya, Sami Allahu Akbar. Atau Sami Allahu liman hamidah, karena cepat. Di sana astagfirullah, teriak-teriak. Yang sana lagi la ilaha illallah itu. Kata sebelahnya lagi yang di warung sambil ngopi, sambil merokok itu, Mas mau tahlilan katanya itu. Karena membaca kalimat-kalimat thayyibah itu dan seterusnya dan sebagainya. Lalu Nabi ini misinya adalah sirajan muniron, menjadi pelita yang menerangi. Nah, pelita yang menerangi. Ini kita sedang krisis ulama. Kita sedang paceklik. Kita sedang kemarau tokoh, krisis ulama, paceklik pemimpin atau tokoh rohani, tokoh pembimbing rohani atau spiritual yang menenteramkan, yang menyejukkan, yang menyinari, mencahayai kita semua, munir, menerangi ya. Maka Madinah itu munawwarah, yang disinari, yang mendapatkan illumination, pencerahan. Sehingga dengan sirajan munirat kita menjadi ini, menjadi insanul kamil, menjadi pribadi yang tercerahkan, menjadi enlightened man atau women. Kita menjadi rausan fikr, manusia yang tercerahkan, tidak semata-mata intelektualitasnya, tetapi juga spiritualitasnya. Itu misi kenabian sebenarnya, dan itu tugas kita semua. Sudah paham ya sampai di situ ya? Sudah paham ya? Baik, kita teruskan. Itu kan teorinya. Apa terapannya dalam kehidupan sekarang? Apa praktiknya? Nah, ini akan kita baca pada surat tadi sudah kita buka, pada surat Al-Hasyr. Kalau tidak salah surat Al-Hasyr ini surat yang ke-59 di Quran ya. Surat Al-Hasyr ini masuk periode Madinah. Surat Madinah. Jadi kalau orang Islamnya masih ngamuk-ngamuk bawa pentungan, itu Islam periode Mekah atau dia masih badawah. Maka kata Ibnu Khaldun, masyarakat itu dua, badawah dan hadoroh. Masyarakat badawah ini masyarakat dakwah. Harus kita ajak, harus kita berada di sini. Da'iyan ilallahi biiznihi. Harus kita ajak. Cara ngajak itu bagaimana? Ya persuasif, pelan-pelan, dengan bahasa kebudayaan. Jangan langsung nakut-nakutin orang. Kan ada sekarang istilahnya orang mabuk kencing onta atau mabuk Arab atau apa itu loh. Mereka tidak bisa membedakan mana keagamaan dengan agama, mana tradisi dengan agama. Dikiranya kalau gamis sudah pasti Islam, kalau surban sudah pasti religius. Sudah pasti religius itu. Kalau gamis, kalau surban, kalau jidatnya bertanduk karena apalah dan sebagainya. Dikiranya sudah paling Islam begitu itu. Tidak. Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai gamis, pakai surban, dan lilitan surbannya lebih kandel, lebih tebal. Lebih tebal dari Nabi. Sorry kadang keluar bahasa daerah kan enggak apa-apa. Kita sering menghadapi ibu-ibu itu loh, terutama yang janda-janda itu kan. Apa betul Panglima Janda Nusantara Ustadz Malik ini? Betul ya? Iya. Ya wow dia.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita terus, semoga kalian dicahayai oleh Quran. Ini luar biasa karena malam ini ada 2 cahaya, bahkan 3 sekaligus. Ada cahaya Ramadan, ada cahaya Al-Quran, dan cahaya orang yang uhyal Quran, yang kita baca di sholat Quran. Sallallahu wassalam ala man uhyal Quran, orang yang diwahyukan Al-Quran kepadanya. Ini cahaya Nabi yang sedang kita bahas. Yang mirip-mirip lagu itu loh, yang bersinar itu. Sepertinya pengarangnya itu orang yang betul yang wow itu. Apa terapannya dalam kehidupan? Jadi tolong dibedakan mana din, mana diniyah, mana agama, mana keagamaan, mana fikih, mana fiqhiyah. Berbeda itu. Ini wanita-wanita tahu ya, ada berapa wanita yang perempuan maksud saya. Putih dengan keputihan beda nggak menurut Ima ini? Atau Nuril? Siapa? Mana lagi? Rara. Putih dengan keputihan beda kan? Jika demikian, Tuhan dengan ketuhanan berbeda. Indah dengan keindahan berbeda. Agama dengan keagamaan berbeda. Nah, putih tahu Ustadz ya? Keputihan tahu. Nah, Anda harus tahu. Ini Mas Arif harus tahu karena tidak lama lagi dia akan melepas masa lajangnya yang kedua atau yang kesekian kalinya. Terus sudah nggak lajang dia sudah. Sering genosida kok itu. Oh iya, dan memang beliau pemimpinnya. Jadi kalian semua yang dipimpin itu. Baik. Ya, jadi bedakan mana agama, mana keagamaan. Misalnya kasus-kasus keagamaan itu apa? Yang furu'iyah itu apa? Bunga bank. Misalnya, itu bukan agama. Itu keagamaan. Di orang, atau misalnya ya banyak lagi lah dalam kehidupan kita, dalam muamalat, dalam kehidupan sosial ini banyak hal-hal. Jadi kalau orang mengatakan bahwa ini semua sudah diselesaikan oleh Nabi, para fundamentalis biasanya mereka anti kemajuan. Jadi persoalan umat ini sudah diselesaikan oleh Nabi. Menurut saya, kalau pakai pepatahnya orang Jawa, ngunu ya ngunu ning aja ngunu. Bodoh ya bodoh ning aja ngunu. Itu maksudnya bodoh ya bodoh lah, tapi jangan kebangetan bodohnya itu loh. Bodoh ya bodoh ning aja ngunu. Bodoh ya enggak apa-apa, tapi jangan menuduh orang lain bodoh atau mengkafir-kafirkan orang lain itu. Itu jahil murakkab itu yang terstruktur dan masif dan bertingkat-tingkat itu dan terkonsolidasi itu. Baik, tetapi kalau ada orang bodoh dididik ya, itu da'yan ilallah. Tadi kata Ibnu Khaldun ada masyarakat badawah. Masyarakat badawah ini masyarakat dakwah. Masyarakat yang harus kita ajak. Kalau masyarakat hadoroh, masyarakat modern, ini masyarakat ijabah. Ijabah ini sudah mau diajak, ayo membangun desa. Ayo kita menggalakkan ini nilai-nilai Pancasila. Mari kita bela NKRI. Dia langsung ijabah, responsif. Dia mau dengan kesadarannya, dengan akal budinya dia mau. Tetapi kalau masyarakat badawah tidak mau. Nggak mau itu. Jadi di perempatan lampu merah itu loh. Kalau naik motor nggak pakai helm dia, tetapi pakai misalnya surban. Kalau naik motor itu. Begitu prit ditilang oleh polisi, dia bilang, "Ini bumi Allah," katanya itu. Dia pura-pura begitu itu. Dia bilang bumi. Ya memang yang bilang buminya dia atau nenek moyangnya dia siapa? Orang-orang seperti itu kalau sholat suruh pakai helm saja. Kalau jalan enggak pakai helm, pakai surban. Nah, surban itu bukan agama, maksud saya itu Mas, Mbak, maksud saya itu. Itu bukan, itu atribut, itu kebudayaan. Cadar itu bukan agama, bukan Islam. Yahudi, Nasrani juga pakai itu. Anda kalau mau pakai silakan. Pakai kardus, pakai karung goni silakan. Pakai terpal atau triplek nggak apa-apa kalau pakai itu. Sesuaikan dengan kebudayaan masing-masing. Nah, ini mari kita pahami spiritnya. Bahwa Islam itu nilai ya.
perintahnya apa? Menutup aurat. Nggih mboten itu. Iya enggak itu? Betul ya? Perintahnya adalah menutup aurat. Boleh pakai batik seperti apa ya Mas Aha ini Mas Hamzah Muria ya. Boleh pakai Levi's 501 misalnya. 501 Levi's itu ya, Levi's atau 501 itu. Boleh juga pakai misalnya seperti Ricky misalnya pakai sarung, tapi silakan. Pakai apa saja itu. Bahwa Anda mau pakai kardus, triplek, karunggoni, terpal misalnya atau karpet, silahkan. Sesuaikan dengan kebudayaan masing-masing. Bahkan pakai gamis ini ya, takommaso, bergamis, itu hanya tradisi orang Arab saja. Kalau Nabi pakai, memang itu menjadi sunnah. Tetapi jangan lupa sunnah paling bawah. Di bawahnya mandub, mustahab, aulah nanti itu paling bawah itu. Sunnah paling bawah banget itu. Coba sekarang pikir begini, kalau Nabi lahir di Jawa pakai batik nggak itu? Batik. Tidak hanya batik, juga belangkon dan keris di belakang, ya kan? Ngapurancang, monggo. Tidak ada yang teriak-teriak di jalanan itu. Seandainya Nabi lahir di Cina, beliau sallallahu alaihi wasallam pasti bermata sipit. Ya kan? Nah, jika demikian, ya masa agama begitu kan? Katanya ad-dinu aqlun, fala dina liman la aqla lahu. Agama itu rasio. Yang tidak mendayagunakan intelektualitasnya, dia tidak beragama. Ya bodoh tapi jangan kebangetan lah, maksudnya itu. Intinya itu, jadi agamanya, syariatnya cuma menutup aurat. Silahkan pakai jaket misalnya. Dia mau pakai kertas origami misalnya, ya pakai papan silahkan, pakai ornamen apa gitar terserah itu, apa bulu ketek yang dirajut menjadi satu, dipintal menjadi wall silahkan. Maksud saya sebab begini, kebanyakan mereka kaum pentol korek dan sumbu pendek itu menganggap kalau pakai gamis langsung Islami. Kalau pakai surban dan jidatnya bertanduk, horny itu ya, badak bercula satu kan, one horned rhinoceros atau badak bercula satu. Dia merasa paling Qur'ani, paling Islami, paling nabawi dia. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai itu. Nah, jadi akhlak sebenarnya. Pun kalau kita pakai celana, kalau saya katakan begini, saya bukan anti gamis ya. Cuma kita ini loh, orang kita ini piye? Gimana? Kita orang Indonesia. Masa laki-laki pakai daster itu loh? Coba sampai pikir itu. Laki-laki pakai daster. Coba dipikir itu. Berarti ini keluar dari konsep al-maslahatul mursalah. Kita nggak pantas kalau di Indonesia. Nah, kalau di rumah, masa di jalanan dia. Kalau di rumah ya silahkan pakai gamis misalnya. Kalau di rumah dia bercadar misalnya, ya silahkan. Dan soal jilbab atau apa itu furu'iyat, itu masih diperselisihkan, ikhtilafiyat itu masih diperselisihkan, diperdebatkan lah. Nah, dan yang dibangun Nabi bukan itu. Jadi ceritanya kan begini, katanya perempuan itu fitnah, ya kan? Perempuan itu fitnah, harus ditutupin. Coba sekarang nenek-nenek, negro itu loh, Afro Amerika misalnya. Apanya itu fitnah apanya? Mau digeletakkan di depan Margono dia lari. Jangan kan manusia, demit itu hantu kabur itu. Loh, udah kaget langsung kabur itu. Jadi kalau dilepaskan di tengah-tengah jalan, tidak mungkin tergores karena hantu pun takut itu. Jadi kalau Anda punya Malik misalnya kan, siapa kekasihnya Miss Hanum misalnya yang mulus, yang putih, dia khawatir terus. Jantungan tiap hari itu. Cemas takut tergores kan. Nyenggol Margono tergores, nyenggol siapa tergores itu. Tapi coba kekasih Anda gelap misalnya, pekat itu. Jangankan manusia, hantu pun takut itu. Tidak akan tergores, aman sampai mati itu.
Ada riset begini, ini terutama untuk songot ini, untuk kumis ini, siapa? Untuk Saihu ini ya. Orang cantik itu kan ada pepatah begini, untuk Rara mungkin belum tahu. Beauty is only skin deep. Cantik itu hanya sebatas kulit, itu pun kulit bawang. Yang kalau dikelupas kulit semua isinya itu. Cantik itu sebatas kulit. Coba yang cantik-cantik dikuliti. Nggak ada lagi itu. Dan cantik ini cuma 20 tahun, paling lama 30 tahun. Dari umur 15 atau 17 sudah kelihatan ya, sampai 37 sudah keriput itu sudah itu. Ya, sudah keriput, sudah kalau bahasa Jawanya itu morot modol. Saya belum nemu bahasa Indonesianya apa, nanti kita cari sendiri. Tapi kalau jelek, ini ila ma la nihayatalah. Seumur hidup pancet begitu. Mabniun alal pancet itu. Jadi riset bahwa cantik itu awet, jelek itu lebih awet daripada. Dan cantik itu perspektif. Ya. Coba kita tanya misalnya ke Mas Arif yang tidak lama lagi menikah. Cinta yang bikin cantik atau cantik yang bikin cinta? Cepat. Cinta yang bikin cantik. Dan ini ya. Mari kita coba yang lebih rasional lagi. Ini kabar baiknya begini. Cantik itu objektif atau subjektif? Ya bolehlah, enggak apa-apa. Tapi menurut saya cantik itu objektif. Kalau cinta itu subjektif itu. Menurut saya istri saya paling cantik itu. Kenapa? Ya karena musim hujan, sudah mulai dingin dan sebagainya. Baik, kita teruskan. Apa terapannya dalam kehidupan? Sedikit lagi. Kita akan membaca surat Al-Hasyr ayat-ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. 8, 9, 10 pada surat Al-Hasyr, surat ke-59 tadi kita katakan ini surat Madaniyah. Jadi surat yang turun di Madinah ketika Nabi sudah membangun peradaban, bukan lagi menanamkan pondasi akhlak, bukan lagi menanamkan pondasi akidah, tetapi Nabi sudah berbicara moralitas. Nabi sudah berbicara peradaban, sudah berbicara kemanusiaan yang konkret. Dan bahkan perangnya Nabi pun ini perang paling manusiawi. Kan ada orang katakan Nabi ini penjahat perang. Yang Islamophobia itu yang takut berlebihan pada Islam, katakan Nabi ini penjahat perang. Kalau kalian kan penjahat kelah MXXN itu. Bintang ini ganti. Disensor yang 2 huruf tadi itu. Qala amin maksud saya itu. Kalian penjahat itu. Penjahat wanita. Ya. Wow. Mari kita sebutkan datanya ya. Ada data statistik begini. Nabi ini perang di usia yang ke-52 atau 53 tahun. Jadi ketika Nabi hijrah itu perang pertama kali, beliau ini sehat fisiknya ya, sangat kuat itu ya, 52 tahun. Nabi perang 9 kali, ekspansi militer 54 kali. Saya ulangi, perang 9 kali di zaman Nabi itu, periode Madinah semua, ekspansi militer, perluasan wilayah itu 54 kali, korban masyarakat sipil tidak lebih dari 3.000 orang. Mari kita bandingkan dengan World War II atau Second World War atau Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu korbannya saja 60 juta. Nah sekarang hitung sendiri, siapa yang penjahat perang sebenarnya? Jadi Nabi ini perang dalam rangka menyudahi peperangan, atau Nabi perang ini dalam rangka diperangi, itu saja. Nah baik. Apa misi profetik ini terapannya dalam kehidupan nyata? Itu pertanyaan berikutnya kan. Tadi kan poin-poinnya secara teoritis sudah kita paparkan. Apa itu? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran, lalu wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan muniran. Ada 5 ini. Otomatis kita warisi karena kita adalah pewarisnya para nabi, dan terutama nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa terapan ke-5 poin tadi itu dalam kehidupan nyata? Ini disebutkan yakni ketika Nabi menyatukan Muhajirin dan Ansor.
Muhajirin itu sering ada teman katakan mujahirin katanya. Mujahir itu loh yang. Tapi muhajirin maksudnya. Baik, mari kita buka surat Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ disebutkan orang yang hijrah itu bagaimana? Lil fuqara'il muhajirin alladzina yukhrijuna min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ayat berikutnya walladzina tabawwa'ud dara wal imana min ba'dihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sampai ingat itu terus. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Ini doa kita semua, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, misi orang hijrah di situ disebutkan lil fuqara'il muhajirin alladzina yukhrijuna min diyarihim wa amwalihim. Orang hijrah ini meninggalkan diar, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan masyarakatnya, meninggalkan harta bendanya. Lalu mereka semua datang ke Madinah ini membawa predikat fuqara. Jadi orang hijrah ini harus fuqara. Fuqara itu bagaimana? Tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa. Kalau kalian mau belajar ke sini atau dimanapun saja bawa gelas kosong, itu fuqara. Kalian datang merantau misalnya, Malik merantau kemana lah, ke Yugoslavia misalnya, ke Somalia misalnya ke Kashmir, perbatasan India Pakistan yang konflik terus itu, ke Sarajevo misalnya. Hijrahnya jangan lintas kampung, lintas negara sana. Maka kalian fuqara. Fuqara ini tidak punya teman, tidak punya saudara, tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman. Makanya cari ilmu, cari teman, cari pengalaman, cari saudara. Fuqara itu gelas kosong itu loh. Sampean belajar, merantau, bekerja, bawa gelas kosong. Bahwa Anda sudah tahu, ya simpan pengetahuan Anda. Kayak orang Jawa itu loh. Orang Jawa itu pakai belangkon di belakang itu. Apa bundelannya itu apa? Ya pokoknya itulah bahasa Indonesianya. Ikatannya itu di belakang. Konde, oh iya. Kalau poni kan Hamzah yang mengibaskan poninya itu kan. Juga poni di tempat lain mungkin ada yang sampai sepanjang poni mungkin. Dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuan orang hijrah meninggalkan kampung halamannya, anak istrinya, mereka yang saudagar, Abu Bakar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian siapa lagi yang kaya-kaya itu? Abdurrahman bin Auf, kemudian dan banyak lagi para sahabat, Abu Ayyub Al-Ansori misalnya. Mereka miliarder semua, triliuner semua mereka itu. Mereka datang ke Madinah tidak membawa apa-apa. Abu Dzar Al-Ghifari tidak membawa apa-apa. Kenapa? Karena misinya hijrah itu satu, yabtaghuna fadlam minallah, yakni ibtigha'a min fadlillah. Jadi kalau sudah ini ya. Sudah ini? Jadi misinya orang hijrah itu satu, yabtaghuna fadlam minallah, ibtigha'a min fadlillah, berharap fadilah, keutamaan dari Allah. Jadi kalau Anda niat datang ke sini ngaji misalnya atau di mana-mana lah belajar mondok atau sekolah, satu berharap ibtigha'a min fadlillah. Jadi yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan. Ini misi pertama. Yang kedua kita berharap ridhonya Allah ini. Wa ridwana. Lalu yang ketiga adalah misinya adalah wa yansurunallaha wa rasulah. Membela Tuhan dan nabinya. Orang-orang yang bisa melakukan tiga misi ini ketika dia hijrah, dari soft yang tidak baik, dari tata kelola yang tidak baik menuju manajemen yang baik, good governance, tata kelola yang berkualitas, maka mereka semua ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang concern. Jadi akhlaknya kaum muhajirin ini disanjung oleh Allah, dipuji oleh Al-Quran sebagai as-shadiqin. Jadi kan mereka memberi predikat pada dirinya fuqara.
lil fuqara'il muhajirin alladziina yukhrijuna min diyarihim wa amwalihim. Misinya hijrah satu, ya betaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang kedua, wa yansurunallaha wa rasulah. Wa ridwana itu yang ketiga, wa yansurunallaha wa rasulah. Kalau itu bisa, ulaika humus shadiqun. Nah, Nabi menanamkan keyakinan, kepercayaan, mentalitas yang baik kepada sahabat-sahabatnya, terutama as-sabiqunal awwalun. Tahu as-sabiqunal awwalun? Ada yang belum tahu? As-sabiqunal awwalun? Any one of you know the meaning? Ada yang tahu apa artinya itu? As-sabiqunal awwalun adalah as-sabiqunal generasi pertama yang masuk Islam periode Mekah sebanyak 124 orang. Ya, kalian harus hafal itu siapa saja itu. Kan lebih banyak teman kalian di FB kan, ribuan orang. Para sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum ya. Mereka semua, bagaimana caranya Nabi menanamkan keyakinan pada mereka? Nah, jadi orang-orang yang akhlaknya baik, yang hijrah, maka kalau Anda hijrah, jangankan manusia ya, binatang saja tahu caranya hijrah itu. Kalau Anda menyaksikan penguin atau burung-burung atau ikan-ikan di samudra itu, mereka hijrahnya lintas samudra, lintas lautan. Contoh konkret, kalau Anda menanam dekat jendela itu, menanam kembang atau bunga, kemudian di dalam pot, di dekat jendela, pasti kembang ini akan mengarah ke sinar matahari di situ. Belum tentu, jendelanya siapa tahu nggak kena sinar matahari kan, mengarah ke sinar matahari. Jadi, monggo dipikir ya, jajal pikir itu. Bunga, kembang saja tahu kemana cahaya itu, ya kan? Tahu itu loh, cahaya itu di mana. Lah kok kita ini tidak tahu. Tidak mampu menghijrahkan diri kita, kepribadian kita, syakhsiyah, personality kita, minaz zulumati ilan nur. Itu kan kebangetan banget itu, wong. Binatang kembang-kembang saja tahu kok, masa kita nggak tahu. Nah, hal ini menandakan bahwa jauh banget lah pokoknya kita dengan binatang-binatang itu. Sudah. Nah, sekarang bagaimana akhlaknya kaum Ansor? Bagaimana akhlaknya? Kaum Ansor itu bagaimana akhlaknya? Ayat berikutnya, ayat 9 monggo dibaca itu. Wallazina tabawwa'ud dara wal imana min ba'dihim, ya kan? Terus yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Kepribadian muhajirin adalah siddiqun atau siddiqin, kepribadian ansor adalah muflihun. Alladzina tabawwa'ud dar. Kalau kita baca terjemahan versi Kemenak ya, Depak, alladzina tabawwa'ud dar adalah orang-orang ansor itu menempati kota Madinah. Tabawwa'ud dar. Saya terjemahkan tabawwa'ud dar ini menciptakan suasana atau ruang lingkup atau lingkungan surrounding environment yang kondusif, conducive environment. Itu yang diciptakan oleh orang Madinah itu. Muhajirin datang kan? Kalian datang ke sini, muhajirin, belajar di sini. Maka saya ansor. Semua guru di sini ansor. Bukan ansor GP ansor, bukan. Tetapi ansor ini yang mendirikan wanita. Maka berbahagialah para perempuan malam ini. Tahlil, takjil itu, takbir itu ya. Ansor ini yang mendirikan perempuan 2 orang, namanya Asma dan Nasibah. 2 orang wanita itu Asma dan Nasibah. Jadi jangan berkecil hati. Saya kan wanita, Pak. Saya perempuan. Mau gimana ini, Pak? Perempuan ini katanya cuma 3M. Maca, masak, dan mana katanya itu. Iya, kok sudah tahu sampean? Apa sudah siap itu? Mempersiapkan diri. Katanya perempuan ini cuma di dapur, di sumur, di kasur, dikubur nanti itu. Cuma itu saja katanya itu. Tidak boleh sekolah tinggi-tinggi. Nanti ngelawan ke suaminya katanya. Kemudian perempuan ini tidak boleh apalah emansipasi atau apa itu.
Jangan jadi atlet binaraga, supir truk, supir kontainer, jangan katanya. Manol kuli panggul. Ya, misalnya Saihu kan sudah siap memang memanggul masa depan kalian gitu kan. Jadi katanya siapa Kumis ini kalau ketemu wanita itu, kalau aku melihatmu aku langsung melihat masa depanku katanya. Mau nggak aku nulis namaku di belakang namamu misalnya. Jadi misalnya Nuril Saihu belakangnya. Kalau Acul kan nggak pantas, betul nggak Heri itu ya? Riki pantas Riki. Jadi misalnya siapalah, bukan jangan Anifi lah, jangan siapalah misalnya siapalah. Ya, Indah Kusnul Yani belakangnya, itu kan pantas itu. Dan seterusnya dan sebagainya. Jadi dua orang ini memimpin rombongan 70 orang datang ke Nabi. Ayo Nabi, kita hijrah ke Madinah saja. Madinah ini dulu namanya Yasrib, bukan Yastrib itu, Yasrib. Dulu ada Pak, saya nggak sebutkan lah ustadz kita lah, teman kita dulu yang ketika masih badawah di sini itu katanya. Tekstual katanya itu, bukan tekstual tapi tekstual katanya itu. Madinah ini dulu namanya bukan Madinah. Disebut Madinah itu setelah Nabi ke sana. Madinatul Rasul atau Madinatul Munawwarah, kota yang mendapatkan illumination, yang dicahayai, disinari oleh kehadiran Nabi, kedatangan Al-Qur'an dan cahaya Islam. Tadinya Yasrib. Kenapa? Karena yang memang orang yang dulu kota ini dinisbatkan, diasosiasikan kepada nama pendirinya. Dulu yang mendirikan itu Pak Yasrib. Kayak kita ini tempat kita ke Panjen. Dari kata panji ke panjian. Santri, pesantrian, pesastrian jadi pesantren. Malik misalnya. Leluhur dan sebagainya. Iya. Namanya Yasrib memang. Ini cucunya Nabi Nuh yang mendirikan kota Yasrib ini. Yasrib bin Lauz bin Amliq bin Syam bin Nuh. Itu cucunya Nabi Nuh yang mendirikan Yasrib itu. Dulu saya senang menghafal-hafal nasab gitu, tapi ternyata jahiliyah. Di pasar Ukas itu pra kenabian ya, itu yang pintar menghafal-hafal nasab itu dapat menang, dapat hadiah gitu. Itu tradisi jahiliyah. Nah, lebih baik kita menghafal sanadnya hadis, satu hadis tapi sampai ke Kanjeng Nabi itu. Minimal sampai ke Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah Al-Bukhari alias Imam Bukhari yang kapan-kapan saya kasih beberapa hadis yang tapi harus hafal. Jadi misalnya dari saya sampai ke Kanjeng Nabi itu. Jadi kalau Anda membaca innamal a'malu binniyat, itu bukan hadis itu. Menurut saya itu mirip hadis. Menurut orang awam ya hadis lah, hadis enggak apa-apa. Menurut saya bukan, ini mirip hadis. Diduga hadis. Hampir hadis lah itu. Masyarakat Ansor ini yang diinisiasi oleh dua orang ya. Jadi ini perempuan, jangan berkecil hati kalian. Orang yang mati syahid pertama kali itu perempuan. Siapa namanya? Ya? Siapa? Siti Masito. Jauh banget Siti Masito, nama SD di Gondang Legi itu. Panti asuhan. Siapa? Ibunya Sayyidina Ammar bin Yasir. Siapa? Saimah, bukan. Ada yang masih ingat siapa? Sumayyah. Jadi Sayyidah Sumayyah radhiyallahu anha. Jadi perempuan yang mati syahid pertama kali bukan laki-laki, perempuan, namanya Sumayyah, dipanggang, dijemur, ditindih dengan batu panas itu. Bapaknya, suaminya lalu Sayyidina Yasir, anaknya juga mau dipanggang juga, mau dibunuh juga, tapi lari. Enggak, ayo cepat, kamu hina Muhammad itu. Lalu dia pura-pura menghina Muhammad dan lari ke Nabi itu. Maaf tadi saya menghinamu dan pura-pura jahiliyah, pura-pura kafir lagi, pura-pura keluar dari Islam. Illa man ukriha, ya, ayatnya itu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun, tapi hatinya tetap beriman gitu ya. Jadi Ansor didirikan oleh perempuan. Yang mati syahid pertama kali perempuan, laki-laki itu banyak omongnya saja itu. Jadi wanita itu luar biasa sebenarnya kan.
Kalau dia hebat, kalau bejat ya bejat. Makanya perempuan ini disanjung akhlaknya oleh Nabi, al-mar'atu imadul bilad. Pilarnya negara itu perempuan. In soluhat soluhal bilad. Kalau perempuan baik, negara itu baik. In fasadat fasadal bilad. Kalau perempuan ini buruk, akhlaknya buruk, pendidikannya buruk, sepak terjangnya buruk, kepribadiannya buruk, semuanya buruk, tutur katanya juga jorok misalnya, ya anak-anaknya begitu sebab dia lembaga pendidikan perguruan tinggi yang paling utama, al-madrasatul ula gitu. Meskipun Presiden Indonesia ini Malaikat Jibril turun ikut pilpres, Malaikat Jibril dengan nomor urut 3 misalnya, Malaikat Jibril turun, wakilnya misalnya Mungkar misalnya atau Mungkar Nakir, dia turun dari presiden itu. Tetapi perempuan di Indonesia akhlaknya buruk, tidak akan maju Indonesia. Meskipun presidennya Jokowi misalnya the next presiden Jokowi misalnya. Ini menurut saya presiden ini sesuai dengan istikharah saya. Wangsit yang saya terima inisialnya P, ternyata Jokowi misalnya Jokowi atau siapalah terserah ya. Silahkan kalian pilih sendiri, yang milih ya silahkan, yang enggak, yang golcuk, yang golongan cuek ya silahkan. Yang penting kita tetap punya kontribusi untuk bangsa dan negara ini. Tidak wajib milih, itu nggak wajib itu. Silahkan, itu ijtihad saja itu. Tapi kalau mau maju ya milih itu. Siapapun presidennya kalau perempuan baik semua. Makanya masyarakat kaum Ansor ini bagaimana? Alladzina tabawwa'ud dar, menciptakan suasana yang kondusif. Dan masyarakat Ansor ini wal iman, ya kan? Ayatnya di situ wal iman. Mereka sudah punya keimanan yang baik. Kemudian mereka ini yang kedua, karakter kalau Anda Ansor ya, Anda Ansor misalnya. Kalau tadi karakter Muhajirin, kalau sekarang misalnya Anda Ansor, Anda harus tabawwa'ud dar, menciptakan situasi yang kondusif wal iman. Anda punya mentalitas yang baik, punya keimanan yang baik, spiritualitas yang tinggi, yang luhur, seperti nama pesantren kita ini ya. 3, yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai siapapun yang datang ke Madinah, Yasrib itu. 4, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Yang keempat misinya itu. Apa yang keempat misinya? Apa? Yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai siapapun yang datang, tidak peduli. Muhajirin bukan saudaranya Ansor. Mekah Madinah ini 485 kilo. Zaman dulu naik onta, jalan kaki atau naik kuda. Kalau sekarang naik bis aja bisa 5 jam kok itu. Apalagi zaman dulu kan, terjal dan berliku banyak. Kelokan-kelokan, penuh onak berduri. Jalanannya sangat mengerikan itu ya. Padang pasir yang tandus dan panas dan gersang dan kerontang. Sekarang ya sudah enak itu. Dicintai siapapun yang datang ke sana tanpa peduli. Bahkan kalau orang Ansor ini punya istri 4, dicerai istrinya 1. Ini buat kamu 1, barangkali mau. Oh enggak. Have different standard. Kita punya standar yang berbeda. Sorry. Bahkan di dalam hatinya orang Ansor itu, orang Madinah, orang Yathrib itu, wala yajiduna fi sudurihim, dalam hatinya la yajiduna, tidak ada sama sekali hajatan min ma'utu, tidak ada kepentingan apapun dari apapun yang diperoleh oleh Nabi dan pasukannya. Misalnya menang perang, dapat ghanimah, harta fai, ya kan? Ghanimah itu loh, rampasan perang itu loh. Orang Ansor enggak mau itu. La yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang mampu mengendalikan puasa, imsak, menahan diri, shuhha nafsihi wa may yuqa shuhha nafsihi, gejolak-gejolak ambisi atau tas'alil imarah atau will to power atau their will lezurmah atau kehendak berkuasa, mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, sekarang mari kita ukur, mari kita uji. Presidennya Muhajirin atau Ansor? Kanjeng Nabi Muhajirin atau Ansor? Muhajirin. Wakil presidennya Sayyidina Abu Bakar, Muhajirin. Panglima ABRI, Panglima TNI merangkap Kapolri, merangkap Kepala BIN, merangkap Menteri Menko Polhukam, Umar bin Khattab, Muhajirin.
Kemudian Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan merangkap Kepala Bulog, merangkap Menteri Pariwisata. Utsman bin Affan, Muhajirin, merangkap Direktur Bank Indonesia misalnya, Direktur BI itu. Menteri Pemuda Pariwisata merangkap Ketua NU, Ketua Muhammadiyah enggak ya? Iyalah misalnya, merangkap Ketua ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim. Itu bukan Ikatan Calu Mania Industri, bukan. Merangkap Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Tenaga Kerja dan sebagainya. Ali bin Abi Thalib, Muhajirin. Orang Ansor enggak kebagian apa-apa. Kepala SD pun tidak. Kepala MI juga enggak. Saya RT Pak, enggak ada itu. Sekarang pejabat-pejabat eselon 1, para dirjen, Direktur Jenderal dulu yang menguasai Pak Direktur Jenderal. Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Amr Abi Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan tukang adannya Muhajirin, Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Orang Ansor enggak, ya monggo, karena Muhajirin yang mampu silahkan. Itu loh, bisa nggak kita legowo begitu? Kalau ada pendatang di kampung kita, dia pinter, terpelajar, akhlaknya baik, mau nggak kita kasih kesempatan dia? Nah, berarti Anda Ansor. Tinggal nunggu Muhajirin siapa yang akan datang kepada Anda. Amin, amin. Wow. Nah, sekarang begini. Biasanya ya, coba sampean ke masjid-masjid. Saya tidak mau sebutkan masjid apa, tapi dekat pasar sini, pasar Kepanjen, ada yang sudah tua itu. Ada begitu kalau adzan itu. Jam 3 sudah azan 2 kali. Iya kan? Yang suaranya kayak apa? Ayam dicekek atau apa itu, yang suara kayak kucing dicekek gitu. Nah, ada dua kemungkinan. Apakah beliau yang sepuh ini tidak ngasih kesempatan pada generasi muda, atau memang anak muda ini sudah tidak akrab dengan masjid? Akrabnya dengan pertigaan, kanjuruan, stadion, dengan apalah yang instagramable dan sebagainya itu. Generasi TikTok ya dan sebagainya itu. Ya kan? Masjid ini dikuasai orang-orang tua. Takmirnya tua, tukang pukul beduknya tua, tukang adanya tua, kemudian imamnya tua. Anak mudanya jarang, paling belakang saja. Nah, mulai sekarang kasih kesempatan anak-anak muda itu. Tapi beliau ini membahkan ilmunya, kearifannya, kebijaksanaannya. Duh, saya kasih tahu ke wanita-wanita, Ustadz Malik ini hamalatul Quran, hamilul Quran, orang yang hafizul Quran. Duh, coba pilih mana, Blantik atau Malik, gitu, ya kan? Kalau cerdas pilih Malik, cerdas. Kalau saya misalnya wanita, saya pilih Malik gitu. Jadi apa Mateodi norok Malik saya itu. Pokoknya mati sudah Malik semua, ya ikut Malik gitu. Nah, kalau memang orientasinya akhirat, eschatological oriented itu. Kalau orientasinya hanya happy apa ya urusan kalian. Jadi semua pejabat itu Muhajirin, tidak ada yang Ansor. Maka mereka yang merelakan hasratnya untuk berkuasa, Ansor tidak kebagian apa-apa, bahkan tidak kebagian harta rampasan perang, ghanimah. Ada zakat-zakat kayak fidyah atau apalah, santunan, nggak dapat apa-apa. Dan mereka legowo, monggo karena Muhajirin yang mampu, yang tukang adan silahkan. Itu loh, akhlaknya Ansor itu begitu. Maka mereka disanjung oleh Quran, merekalah orang yang ulaika humul muflihun. Nah, strategi Nabi mendamaikan Muhajirin Ansor dengan prinsip apa tadi? Syahidan mubasysyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idzni wa sirajan munira, dengan 5 prinsip tadi, namanya filsafat profetik, namanya kecerdasan profetik, filsafat kenabian. Itu harus kita install ke dalam diri kita. Itu harus kita tadkhil, kita internalisir ke dalam diri kita. Itu filsafat profetik namanya itu, filsafat kenabian. Paham ya? Nah, sekarang Anda semua Muhajirin atau Ansor bukan? Muhajirin. Bukan. Kalian semua bukan Muhajirin, bukan Ansor, bukan. Kok sudah pede banget Muhajirin? Bukan dua-duanya. Mungkin ngopi dulu biar cerdas itu ya. Luhurian. Nah, kita ini kan bukan Muhajirin, bukan Ansor. Monggo dibaca ayat 10.
Ayat berikutnya itu dibaca itu. Gimana ayatnya itu? Walladzina ja'u bismillahirrahmanirrahim walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina ja'u, orang-orang yang datang min ba'dihim, setelah Muhajirin Ansor. Berarti kita semua luhurian ini include di dalam alladzina ja'u min ba'dihim. Mereka yang datang setelah Muhajirin Ansor itu. Seharusnya bagaimana sikap kita? Kecerdasan profetik kita bagaimana? Akhlak kita bagaimana? Kepribadian, tata krama, budi pekerti, unggah-ungguh kita bagaimana? Yakni yaquluna, kita semua berdoa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan saudara kami yang sabaquna bil iman, yakni as-sabiqunal awwalun dan Muhajirin Ansor itu. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan kau jadikan di hati kami ghil, kebencian, dendam. Mbah saya kan Ansor misalnya, kok nggak kebagian apa-apa? Kok Muhajirin menjajah mbah saya Ansor? Misalnya begitu loh. Jangan sampai ada ghillan itu. Kok mbah saya bukan Muhajirin Ansor ya? Lalu Anda dendam misalnya. Lilladzina amanu. Jangan sampai kita, ya Allah, jangan kau jadikan hati saya penuh ada setitik dendam, kebencian lilladzina amanu, kepada mereka yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sungguhnya Engkau yang Ra'uf dan Rahim. Nah, itu akhlak kita sebagai luhurian itu. Jadi kita yang bukan Muhajirin Ansor seharusnya berdoa yang dengan cara yang begitu. Jadi supaya di hati kita tidak ada dendam. Makanya kita ada ajaran Islam itu musafahah. Apa? Shake hand, bersalaman. Habis sholat bersalaman, ketemu orang bersalaman, kadang berpelukan juga ya, kadang beradu kepala dan sebagainya. Tasofahu yuzhibullahu fi qulubikumul ghillah. Ayo kalian bersalamanlah agar Allah menghilangkan dendam di hati kalian. Saya misalnya benci ke Harry, ke siapa, setelah bersalaman gugurlah dendam-dendam kita. Misalnya saya sakit hati misalnya, atau siapa Harry Zangki marah kepada Acul Zangki, lalu begitu bersalaman runtuh itu semua. Mungkin sengaja, mungkin tidak, ya kan? Saya kira demikian kajian pada kesempatan ini. Soal filsafat profetik, terapannya adalah yakni Nabi mengharmonikan dua partai, bukan partai politik, dua kelompok, yakni Muhajirin dan Ansor, dan membangun masyarakat Madinah diikat dengan satu perjanjian atau apa yang kita kenal sebagai piagam Madinah. Piagam Mekah katanya, ya enggak apa-apa. Piagam Madinah atau wasaiq. Wasiqatul Madinah sebenarnya wasaik karena berkali-kali, atau al-wa'dul Madinah atau misaqul Madinah. Madinah Charter. Itu ada di bukunya, di perpus kita itu ada, di bukunya Sirah Nabawinya, bukan Ibnu Ishaq ada, di Ibnu Hisham juga ada. Yang di sini yang kita punya di perpus itu Ibnu Hisham. Juz 2 halaman 119 sampai 122. Ada 3 halaman piagam Madinah itu. Disebutkan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad an-Nabi al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidah. Itu silakan Anda baca sendiri. Itu ada 16 poin yang mengatur kesepakatan-kesepakatan dalam piagam Madinah. Ini namanya kecerdasan profetik. Yang berbeda bukan ditabrakkan, dibenturkan, bukan, didamaikan. Ayo kita bikin perjanjian yang platformnya hukum, yang acuannya hukum, yang zero tolerance, yang tanpa toleransi. Makanya ketika Gubernur Madinah waktu itu namanya Usama bin Zaid ya. Usama ini jadi gubernur masih 17 tahun. Ini loh bukti bahwa Nabi ngasih kesempatan pada anak muda. Ya yang tua ya enggak apa-apa, tapi kan waktunya pensiun. Udah tua itu bagian doa sajalah itu. Sekarang Anda bisakah husuk kalau sholat itu imamnya suaranya sudah tidak enak, sudah tua, giginya ompong, sudah batuk terus misalnya. Ganti sama yang muda, yang suaranya enak, yang seharusnya. Karena yang pantas jadi imam yang bacaan Qur'annya paling baik, itu sahih hadisnya. Ta'ummul imam qari'uhum li kitabillah. Yang paling pantas menjadi imam yang bacaan Qur'annya paling baik. Bukan soal dia kaya, tua, bukan.
Nah, jadi ketika Usama bin Zaid menangkap maling, pencuri, ternyata pencurinya ini perempuan dari Bani Maz'un. Bani Maz'un ini klan etnik ya, masih keluarga Nabi. Aduh, katanya Usama itu ya, waduh rek piye ini, gimana malingnya masih keluarga Nabi. Lalu diucul sampai menjadi acul, dilepas dia, malingnya dilepas itu. Begitu datang kabar kepada Nabi bahwa maling itu ternyata masih keluarga Nabi dan dilepas oleh gubernur waktu itu Usama langsung dipanggil oleh Nabi dan dimarahi. Dan Nabi langsung bersumpah itu, wallahi ya Usama, lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Demi Allah Usama, kalau maling yang kemarin kamu tangkap wanita itu Fatimah, anak saya, bawa ke sini saya sendiri akan potong tangannya itu. Laqata'tu yadaha. Itu bukti bahwa Nabi itu menegakkan hukum zero tolerance, tanpa toleransi. Ya, ini kalau jaksa, kalau penegak hukum, kalau KPK, kalau polisi yang mengatakan begitu, itu hebat sekali itu. Seharusnya kan begitu. Jadi hukum ini tidak seperti apa yang ada di kitab undang-undangnya orang Majusi Zoroaster itu, Hammurabi. Bukan Rabi, Hammurabi. Kitab sucinya Zen Avesta, kitab undang-undangnya, KUHP-nya adalah Hammurabi. Ada 4.400 lebih undang-undang di situ, tetapi hukumnya policy kebijakannya hanya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Seharusnya demikian. Jadi saya kira demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga semua yang hadir ini dicahayai oleh Quran dan barokahnya Ramadan, syafaatnya Kanjeng Nabi. Kalian semua diciptakan oleh Allah generasi yang cinta Quran. Kalau bukan kalian, anak-anak kalian yang hamalatul Quran, yang hafizul Quran semua nanti, yang senang pada Quran, yang cinta Quran. Allah yafiquna ila sabilil anbiya wal mursalin wal afu minkum.